Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Sebenarnya materi tentang administrasi infrastruktur jaringan ini membahas tentang apa sih? Ini yang nantinya akan saya bahas terlebih dahulu, baru nanti saya akan masuk ke materi pertemuan 1. Tentang administrasi infrastruktur jaringan, ini sebenarnya merupakan salah satu bagian dari bidang jaringan komputer, di mana administrasi infrastruktur jaringan nanti mengajarkan untuk terampil dalam bidang infrastruktur jaringan. Jadi jika ingin membangun jaringan, ada beberapa yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Salah satunya adalah infrastrukturnya. Ibaratnya kalau kita ingin membangun ingin membuat yang namanya jaringan komputer atau jaringan internet, berarti infrastrukturnya atau jalurnya terlebih dahulu yang harus kita benahin terlebih dahulu. Oke, untuk yang infrastruktur jaringan di sini nanti dimulai dari konfigurasi dan perbaikan VLAN atau yang biasa disebut dengan virtual LAN, ini yang nantinya akan kita bahas. Selanjutnya routing statik dan routing dynamic. Selanjutnya nanti ada konfigurasi dan perbaikan network address translation. Ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan saya bahas, terutama di materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Untuk pembahasan di materi-materi ini, di materi tentang administrasi infrastruktur jaringan, ada beberapa pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama tentunya saya akan membahas tentang konfigurasi virtual LAN. Mulai dari konsep dari VLAN sampai nanti konfigurasinya. Selanjutnya setelah konfigurasi tentunya yang harus kita pahami adalah perbaikan dari konfigurasi virtual LAN jika nanti ada trouble terhadap konfigurasi yang sudah kita lakukan. Selanjutnya mengkaji jenis-jenis routing. Jenis routing di sini ada dua, ada routing statik dan routing dynamic. Selanjutnya mengkonfigurasi routing statik. Jika ada permasalahan di routing statik, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya konfigurasi routing dynamic. Ada dua jenis routing, yaitu routing statik dan routing dynamic. Berikutnya kalau ada permasalahan di routing dynamic, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya ada konfigurasi network address translation yang biasanya akan kita lakukan, akan kita konfigurasi di perangkat yang namanya router. Selanjutnya ada perbaikan konfigurasi dari network address translation itu sendiri. Ini kurang lebih materi pembahasan secara garis besar untuk materi tentang administrasi infrastruktur jaringan itu sendiri. Oke, untuk aplikasi yang dibutuhkan untuk menunjang materi tentang administrasi infrastruktur jaringan, ada aplikasi yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan tentunya salah satunya kita bisa menggunakan perangkatnya langsung, contohnya seperti switch manageable, atau contohnya nanti kita bisa menggunakan perangkat router seperti McRotic, atau contohnya kita bisa menggunakan router seperti Cisco. Cuman karena keterbatasan perangkat, kadang-kadang kita tidak bisa menyiapkan yang namanya perangkat seperti yang tadi saya sebutkan. Contohnya seperti switch manageable, atau contohnya router, contohnya apalagi router-router seperti merek Cisco dan yang lain-lainnya. Tentunya kita bisa menggunakan aplikasi yang ada yang biasa disebut dengan trainer, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dalam hal ini saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi student, Cisco Packet Tracer Student yang versi 6.2, kurang lebih seperti ini untuk aplikasi yang saya gunakan. Oke, langsung saja saya akan masuk ke materi pertemuan 1 di materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Untuk materi pertemuan 1 di sini saya akan bahas tentang virtual local area network atau yang biasa disebut dengan VLAN atau virtual local area network. Oke, untuk pembahasan di materi pertemuan 1 di sini ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Kalau berbicara tentang VLAN atau virtual local area network, tentunya
perangkat tersebut, perangkat yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi virtual LAN adalah switch. Makanya di sini saya akan bahas tentang switch terlebih dahulu. Selanjutnya fungsi dari switch itu sendiri seperti apa, berikut jenis-jenis switch. Dalam hal ini yang nantinya akan kita gunakan untuk konfigurasi virtual LAN atau virtual local area network adalah switch yang manageable. Selanjutnya baru nanti saya masuk ke pengertian dari VLAN. Kenapa kita menggunakan VLAN? Mengapa butuh VLAN? Ini yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Selanjutnya manfaat dari VLAN kalau di jaringan komputer itu seperti apa? Berikutnya cara kerja VLAN seperti apa? Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan pertama ini. Langsung saja saya akan bahas materi atau pembahasan yang pertama tentang switch. Oke, switch di sini merupakan salah satu komponen jaringan, salah satu perangkat yang ada di jaringan komputer yang lumayan banyak digunakan. Cuma nanti switch di sini fungsinya salah satunya menghubungkan beberapa perangkat komputer. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa melakukan pertukaran paket, baik itu menerima atau contohnya memproses, serta meneruskan data menuju perangkat yang lainnya. Oke, ini fungsi dari switch. Oke, berbeda dengan hub, ada perbedaan antara switch dan hub. Kalau switch biasanya bekerja secara lebih terarah, efisien, dan langsung menyasar pada alamat yang dituju untuk pertukaran data, memproses, maupun nanti mengirim data. Ini kalau berbicara tentang switch, kalau dibandingkan dengan hub. Selain itu, switch juga mampu mendeteksi tujuan data untuk mencegah yang namanya collision data, yaitu tabrakan ketika data nanti akan dikirim. Makanya untuk perangkat-perangkat sekarang, kebanyakan kalau memang fungsinya untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer, biasanya kebanyakan perangkat-perangkat sekarang yang digunakan adalah switch, kalau dibandingkan dengan hub. Oke, fungsi dari switch. Berikut beberapa fungsi dari switch yang perlu diketahui. Yang pertama, looping avoidance. Yang kedua, meneruskan data frame. Yang ketiga, ada address learning. Saya akan bahas satu-satu. Fungsi dari switch yang pertama adalah looping avoidance. Maksudnya apa? Looping merupakan perputaran data yang terjadi di port switch yang switch saja. Jadi looping di sini merupakan perputaran data yang terjadi di port switch. Di switch tersebut kan ada port. Contohnya kalau switch 5 ada 5 port, contohnya berarti portnya memang ada 5 gitu. Atau contohnya switch yang memang portnya ada 8, ada 16, ada 24, ada 48 dan seterusnya. Oke, di mana switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Ini salah satu fungsi dari switch. Kemudian data yang diterima akan diteruskan ke IP address tujuan melalui pemblokan di salah satu port yang terhubung dengan perangkat yang lainnya. Yang kedua, fungsi dari switch adalah meneruskan data frame. Switch juga dipergunakan untuk menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Selain mengirimkan data ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan dilanjutkan ke alamat MAC dan port tertentu. Hal ini dapat mengurangi adanya peristiwa tabrakan saat proses pengiriman data. Yang ketiga, fungsi dari switch adalah address learning. Maksudnya apa? Address learning pada switch berfungsi mencatat alamat MAC address antara perangkat jaringan yang sedang terhubung. Perlu kita ketahui perangkat-perangkat yang ada di jaringan, contohnya seperti switch, atau contohnya router, atau contohnya PC, atau contohnya laptop, atau contohnya seperti kalau di PC ada yang namanya LAN card, atau kalau di laptop ada yang namanya wireless card, atau ada LAN card tersebut. Di LAN card atau wireless card tersebut, atau di switch atau di router, dia punya yang namanya MAC address. MAC address di sini merupakan nomor atau identitas yang unik antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya, yang nggak mungkin sama. Kayak saat switch sedang proses menerima data, maka switch juga melakukan pencatatan MAC address dari pengirim sekaligus mempelajari kemana arah data tersebut akan dikirim. Jadi ini salah satu fungsi dari switch itu sendiri. Dia punya fitur yang namanya address learning. Jadi dia akan mencatat alamat MAC address antar perangkat jaringan yang sedang terhubung antara si pengirim dengan yang si penerima. Oke, selanjutnya jenis-jenis switch.
Dari segi fungsi dasarnya, switch dibedakan menjadi dua jenis sebenarnya. Yang pertama ada switch unmanageable, yang kedua ada switch manageable. Oke, ini yang banyak ada di pasaran yang nantinya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhan kita contohnya nanti masing-masing pot akan kita atur, berarti kita butuh yang namanya switch manageable. Tapi kalau seumpamanya hanya untuk meneruskan pakai data saja, berarti kita cukup menggunakan switch yang unmanageable. Ini kurang lebih jenis-jenis switch berdasarkan fungsi dasarnya. Oke, perbedaan antara manageable dan unmanageable seperti apa? Switch manageable merupakan jenis switch yang memiliki fitur yang handal, mampu mendukung kinerja switch dalam jaringan komputer. Switch unmanageable hanya memiliki kemampuan untuk meneruskan data saja dan tidak dapat melakukan pengaturan. Jadi kasarnya kalau switch yang manageable nanti bisa kita konfigurasi, tapi kalau yang unmanageable tidak kita konfigurasi. Oke. Perbedaan manageable dan unmanageable, kalau untuk yang unmanageable, di sini sifatnya adalah instan atau simple. Dapat langsung dipakai, tidak bisa dikonfigurasi dalam artian plug and play. Sedangkan kalau switch manageable bisa dikonfigurasi karena umumnya memiliki IP address. Yang kedua, kalau dilihat dari harga, switch unmanageable biasanya lebih murah kalau dibandingkan dengan switch yang manageable. Contoh switch unmanageable, contohnya seperti ini. Oke, seperti merek-merek TP-Link, ini contohnya yang 5 pot, ini contohnya yang 8 pot. Ada lagi contohnya yang 24 pot. Oke, contoh switch yang manageable, contohnya seperti produk dari Cisco, contohnya seperti Gigabyte Smart Plus switch management Cisco SG220, di sini potnya ada 50 contohnya. Oke, selanjutnya ada D-Link, contohnya merek D-Link tipe 1210-28. Di sini potnya ada 24 pot contohnya. Selanjutnya ada UBGT contohnya. Pabrikan dari UBGT yang memproduksi memproduksi switch manageable juga. Oke. Kalau dilihat dari harganya kurang lebih seperti ini nih. Ini contohnya yang switch unmanageable. Pabrikan dari ProLink, harganya yang 670. Ini untuk yang 24 pot. Oke, beda halnya dengan yang switch manageable. Contohnya di sini merek TrendNet contohnya ada 24 pot juga contohnya. 24 pot plus ada 4 pot tambahan nih. Di sini harganya 4.856.000. Oke, contoh lain yang produk merek Cisco contohnya untuk yang 48 pot contohnya harganya 7.642.000. Ini perbedaan antara switch manageable dan unmanageable kalau dilihat dari harga. Oke, ada juga contohnya yang Cisco switch manageable 26 pot, ini harganya 14 juta. Ada lagi yang sampai 74 juta, tergantung dari jenis dan keandalan dari switch itu sendiri. Oke. Selanjutnya contoh switch unmanageable, switch manageable lainnya contohnya seperti Dell, selanjutnya ada Huawei contohnya dan yang lain-lainnya. Oke, salah satu fitur yang ada di switch yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan konfigurasi yang ada di switch itu sendiri. Salah satunya kita bisa konfigurasi yang namanya virtual LAN atau VLAN. Nah, untuk melakukan konfigurasi VLAN itu sendiri tentunya yang kita butuhkan adalah switch yang manageable tentunya. Ini salah satunya. Oke, tentang VLAN, VLAN itu sendiri apa? VLAN merupakan suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN atau yang biasa disebut dengan local area network. Hal ini mengakibatkan suatu network atau jaringan dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan tersebut. Oke, penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana nanti dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen tanpa bergantung pada lokasi dari workstation itu sendiri. Oke, VLAN itu sendiri adalah bagian dari jaringan local area network. Dalam suatu jaringan bisa terdapat banyak VLAN. Jadi nanti di dalam local area network itu sendiri nanti kita bisa membuat yang namanya virtual LAN. Bahkan banyak VLAN yang nantinya bisa kita buat. Sama seperti di dalam sebuah gedung terdapat banyak ruangan. Itu contoh konsep dari VLAN itu sendiri.
Dengan terbagi menjadi beberapa kelompok, maka secara default tidak akan dapat saling berbagi, kecuali memang dikonfigurasi atau diberikan akses untuk bisa saling berhubung. Oke, dari gambar konsep VLAN sebuah gedung seperti gambar di sini di bawah ini, bisa diartikan bahwa VLAN terbagi menjadi beberapa ruang kecil. Oke, ini contoh VLAN. Ini contoh bangunan contohnya. Selanjutnya kita bagi lagi menjadi beberapa ruang-ruang kecil. VLAN bersifat logik dan dikonfigurasi dengan beberapa network di dalamnya. Dengan berbedanya network, keuntungan yang diperoleh adalah stabilitas trafik jaringan yang lebih baik. Ini fungsi dari virtual LAN itu sendiri. Oke, sebuah jaringan LAN yang secara virtual dibuat di sebuah switch, pertama yang switch yang manageable ya. Pada switch standar biasanya akan meneruskan traffic dari satu port ke port yang lainnya ketika ada traffic dengan domain broadcast yang sama melewati port tersebut. Butuh switch khusus atau yang biasa disebut dengan switch manageable untuk menghubungkan beberapa LAN yang berbeda dengan ID yang berbeda di tiap portnya. Jadi di virtual LAN itu sendiri nanti yang akan dibaca adalah VLAN ID-nya dan hanya akan meneruskan traffic ke port yang memiliki ID yang sama. Switch tipe khusus ini sebenarnya sudah secara otomatis memasang VLAN di dalamnya. Atau contohnya VLAN ID defaultnya 1 yang beranggotakan semua port yang ada. Kayak tentunya muncul pertanyaan, kenapa butuh yang namanya VLAN? Kenapa nggak menggunakan cara yang lainnya? Ketika network di jaringan menjadi semakin besar skalanya dan traffic broadcast menjadi beban di seluruh network di jaringan. Contoh, user yang ada di jaringan tersebut contohnya bertambah banyak tentunya nanti akan membebani terhadap jaringan tersebut, terutama traffic broadcast menjadi beban yang sangat besar contohnya di jaringan tersebut. Beban yang lebih besar yang disebabkan oleh traffic broadcast ini bisa menyebabkan jaringan akan terganggu dan tidak seresponsif sebelumnya nantinya. Oke, contoh sebelum penerapan VLAN, contohnya seperti ini. Contohnya, anggaplah ada jaringan, contohnya ada ISP, contohnya masuk ke router ya. Selanjutnya nanti di router tersebut kan ada yang namanya port. Anggaplah contohnya ada 3 port, Ether 1 digunakan dari ISP, Ether 2 digunakan di switch pertama, Ether 3 digunakan di switch kedua, Ether 4 digunakan di switch ketiga contohnya. Baru nanti akan dibagi ke masing-masing di masing-masing bagian. Contoh untuk yang switch pertama nanti akan digunakan di divisi networking, Ether kedua digunakan di divisi programmer, Ether ketiga contohnya port ketiga digunakan untuk switch divisi HRD. Kalau pengen jaringan tersebut contohnya sesuai dengan bagiannya masing-masing atau divisi masing-masing. Sebelum kita menerapkan VLAN, kita menggunakan contohnya seperti ini. Cara lain yang digunakan untuk memecah broadcast domain selain VLAN seperti gambar di atas, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Contohnya, kekurangannya apa? Satu router harus menyediakan 3 interface atau 4 dengan yang di ISP-nya. Sedangkan di router tersebut biasanya interface-nya terbatas. Yang kedua, butuh 3 fisik switch. Berarti kita butuh yang namanya 3 switch. Sedangkan harga dari switch kan lumayan tuh untuk perangkat switch itu sendiri. Kayak implementasi VLAN contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Ide dasar dari VLAN adalah membuat switch di dalam switch. Ada switch di dalam switch. Membuat switch virtual di dalam satu switch fisik. Jadi di dalam satu switch fisik nanti kita bisa buat yang namanya switch virtual. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Jadi nanti analoginya contohnya seperti ini nih. Untuk yang Ether pertama nanti akan saya gunakan untuk VLAN 10 di bagian networking. Ether 2 saya gunakan untuk VLAN 20 contohnya bagian contohnya atau divisi programmer. Selanjutnya Ether ketiga nanti saya akan gunakan untuk VLAN 30 untuk divisi ARD. Cukup membuat 3 VLAN, 3 switch virtual dan 1 switch fisik ya. Jadi yang kita baca adalah switch fisiknya. Sedangkan nanti di dalam switch fisik tersebut nanti kita bisa membuat yang namanya virtual switch di dalamnya. Jadi lebih mengurangi cost atau harga dari jaringan tersebut.
Oke, gambar ilustrasi VLAN tentunya tidak bisa melihat ketiga switch virtual tersebut. Kenapa? Karena bentuknya adalah virtual. Yang dapat dilihat adalah pada konfigurasi switch, yaitu port-port mana yang menjadi VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Manfaat dari VLAN, dengan menggunakan VLAN pada jaringan, kita bisa memperoleh beberapa manfaat. Antara lain contohnya cost reduction atau penghematan biaya. Yang kedua, memperkecil traffic broadcast. Yang ketiga, mempermudah manajemen jaringan. Yang tentunya keempat adalah lebih aman. Ini manfaat dari virtual LAN. Cost reduction atau penghematan biaya, mengapa menjadi lebih hemat? Karena dengan VLAN dapat meminimalisir penggunaan perangkat atau hardware ya, yang akan berakibat pada pengeluaran biaya menjadi lebih rendah. Tadinya contohnya kita harus menyediakan 3 switch, kita cukup menyediakan 1 switch saja. Oke, yang kedua, memperkecil traffic broadcast. Switch memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan broadcast ke seluruh host yang terhubung dengan jaringan. Pesan broadcast ini biasanya terjadi jika switch menerima pesan broadcast dan menyebarkan kembali ke dalam jaringan. Yang kedua, switch mengirimkan pesan broadcast untuk mengetahui alamat IP address suatu host. Pesan broadcast akan meningkatkan traffic jaringan dan memakan bandwidth yang ada. Ini salah satunya. Yang ketiga, mempermudah manajemen jaringan. Dengan menggunakan VLAN, kita bisa mengelompokkan jaringan. Ini akan memudahkan kita apabila ingin memperluas jaringan, membuat sub network baru, contohnya, serta mempermudah troubleshooting. Memudahkan troubleshooting yang terjadi jika ada permasalahan di jaringan tersebut. Yang keempat, lebih aman. Jika kita menggunakan VLAN, secara default komunikasi antara host hanya dapat dilakukan dalam lingkup VLAN yang sama. Oke, ini analoginya. Host tidak akan atau device tidak akan berkomunikasi dengan host yang terletak pada VLAN yang lainnya. Jadi dia tidak bisa terhubung antara VLAN yang berbeda. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan keamanan jaringan karena dapat minimalisir ancaman dari host yang lain yang berada di luar VLAN itu sendiri. Contoh seperti ini. Tadi kalau dilihat dari kalau dilihat dari implementasi VLAN, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. VLAN 20 nggak akan bisa komunikasi dengan VLAN 10, atau VLAN 30 nggak akan bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 dan VLAN 10. Analoginya seperti itu. Oke, selanjutnya cara kerja dari VLAN seperti apa? VLAN di sini nanti diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan, baik menggunakan port atau MAC address dan yang lain-lainnya. Semua informasi yang mengandung pengalamatan suatu VLAN atau yang biasa disebut dengan tagging disimpan di dalam suatu database. Jika pengalamatan berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mencatat port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka digunakan switch atau bridge yang dapat diatur. Switch atau bridge akan menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan 1. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.